Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony, channel tempat berbagi pengalaman di dunia elektronika dan juga di dunia audio. Selamat datang pada teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Senantiasa kami doakan semoga teman-teman mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan juga diberikan kesehatan. Mari teman-teman kita berbagi yang kami bisa. Kami tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang kurang pas ketika kami menjelaskan, sehingga kami butuh masukan dari teman-teman demi kemajuan kita bersama. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang masalah mikrofon. Di dunia audio, mikrofon adalah satu komponen yang penting. Maka kita pada kesempatan ini mungkin akan kita bagi nanti dengan beberapa video karena mungkin terlalu panjang, sehingga agar tidak membosankan maka akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Kita akan membahas nanti beberapa subtopik, yaitu yang pertama bagaimana cara kerja mikrofon, nanti kita akan bahas. Mungkin sebelum itu kita akan bicara tentang sedikit sejarah tentang penemuan mikrofon. Kemudian jenis-jenis mikrofon, mic level dan line level itu apa artinya, dynamic microphone dan condenser microphone, dan juga cara kerjanya. Kemudian directional properties atau sifat-sifat pengarahan dari mikrofon itu sendiri. Ada yang omnidirectional, ada yang unidirectional, dan ada yang bidirectional. Kemudian kita berbicara juga mengenai impedansi mikrofon. Apa itu impedansi mikrofon? Kemudian impedansi mic mana yang harus dipilih, karena nanti ada pilihan impedansi mikrofon. Kemudian bicara juga masalah mengenai frekuensi respon. Oke, baiklah teman-teman, mungkin kita sedikit berbicara mengenai sejarah penemuan mikrofon. Kita ambil dari sejarah singkatnya dulu ya teman-teman. Ini materi saya ambil dari internet. Jadi perkembangan mikrofon itu berawal dari abad 19 ya. Jadi sebelum adanya penemuan mikrofon yang bersifat elektronik, itu ternyata para ilmuwan sudah mencoba membuat alat yang untuk melipat gandakan suara, untuk memperkuat suara itu dengan alat-alat yang bersifat akustik. Itu pada awal-awal penemuannya. Jadi awalnya sebelum ditemukannya mikrofon yang bersifat elektronis, itu ditemukan atau dicoba dibuat sebuah mikrofon yang sifatnya akustik atau dengan menggunakan alat-alat yang bersifat masih mekanis. Nah, ini di sini disebutkan dulu orang menggunakannya yang mungkin sekarang kita kenal dengan megafon. Itu awalnya adalah sebuah alat yang berbentuk kerucut ya, alat yang berbentuk kerucut, yaitu yang digunakan untuk memperkuat
sumber bunyi atau suara manusia. Itu awalnya begitu ya. Kita lihat kalau di dalam film-film itu untuk panglima perang itu menggunakan semacam kayak tanduk atau apa itu semacamnya yang berbentuk kerucut untuk membunyikan trompet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perkembangan kedua, pada tahun 1870-an ini ada satu langkah terobosan yang sangat penting di dalam teknologi mikrofon, yaitu dengan adanya penemuan yang disebut dengan carbon microphone oleh seorang penemu yang bernama Emily Berliner ya. Nah, ini adalah penemuan yang cukup penting pada saat itu, yang menggunakan semacam biji-biji karbon ya, biji-biji karbon yang memiliki resistansi yang bervariasi. Nah, dengan resistansi yang berbeda-beda itu, maka ketika ada sumber bunyi yang menekan kemudian tidak menekan dan tidak menekan, karena ketika ada sumber bunyi itu bisa jadi keras, bisa jadi lemah, jadi kadang ditekan kadang tidak. Nah, itu maka akan merubah resistansi ya. Jadi resistansi listriknya itu akan berubah sesuai dengan sumber bunyi yang tingkat tekanannya berbeda-beda. Nah, inilah yang akan membuat perubahan ke dalam sinyal listrik. Nah, ini awalnya sekali sebelum ditemukannya pada metode elektronik yang berikutnya. Ini awal sekali munculnya mikrofon yang elektrik, yang kalau yang awal tadi kan masih sifatnya akustik, tapi kalau yang ini sudah perkembangan yang terobosan yang cukup pesat, yaitu yang sudah menggunakan mikrofon karbon. Nah, dynamic microphone sendiri itu ditemukan pada tahun 1920 ya. Pada tahun 1920 yang diperkenalkan oleh sebuah pabrik ya, berarti ya, perusahaan Western Electric, itu di awal abad 20. Nah, ini sudah menggunakan induksi elektromagnetik. Jadi lebih berkembang lagi, sudah menggunakan induksi elektromagnetik yang merubah gelombang suara menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, di dalam mikrofon itu ada diafragma. Jadi diafragma itu sebuah lapisan yang tipis, bisa terbuat dari plastik, bisa juga dari kertas, atau bisa dari aluminium, tetapi sangat tipis ya. Nah, diafragma itu diletakkan atau ditempelkan pada sebuah koil atau lilitan kawat, yang mana kawat itu atau lilitan kawat tadi itu diletakkan di dalam sebuah magnet ya, sehingga terjadi adanya medan magnet di situ kan. Lah, ketika gelombang suara tadi menekan diafragma, maka otomatis bergerak kan. Nah, dengan diafragma yang bergerak-gerak itu tadi, maka akan menyebabkan
lilitan itu bergerak di dalam medan magnet yang dengan begitu akhirnya akan menimbulkan arus listrik. Nah, itu prinsip kerja dinamik mikrofon seperti itu. Kemudian kondenser mikrofon kondenser ini malah lebih dulu ditemukan, ini menurut catatan di sini. Tahun 1916 ini malah mikrofon kondenser ditemukan lebih dulu, 1916. Oke. Sesuai dengan namanya, ya, kondenser mikrofon. Nah, kondenser itu arti yang sebenarnya adalah kapasitans. Nah, mic jenis ini dengan menggunakan kapasitans, ya, yang mana nanti dari kapasitor tadi yang memiliki memiliki kapasitans, ya, sebutannya itu ketika diberi tegangan, kemudian nanti salah satu elektroda kapasitans yang ada di depan itu yang nanti berfungsi sebagai diafragma, yang mana ketika kapasitans tadi mendapatkan tekanan dari sumber suara, itu nanti akan merubah kapasitansnya, nilai kapasitansnya akan berubah. Nah, itu prinsip kerja kondenser mic seperti itu. Nah, ini juga ada penemuan Ray-Ban mikrofon yang dengan menggunakan seperti kayak pita, tapi prinsipnya hampir sama, adalah itu difungsikan sebagai diafragma. Jadi dengan menggunakan logam yang sangat tipis, biasanya aluminium yang berbentuk seperti pita, ya, otomatis sama prinsipnya adalah untuk sebagai diafragmanya. Nah, ini. Nah, ini ada sedikit perbedaan, teman-teman, ya. Apa itu kondenser mikrofon dengan electret mikrofon? Electret mikrofon ini diperkenalkan tahun 1962 oleh James West dan Gerhard Sessler. Nah, perbedaannya adalah tadi ketika kondenser mikrofon, yang mana di dalam kondenser mikrofon itu ada sebuah kapasitans atau kapasitor begitu, yang kemudian supaya terjadi perbedaan kapasitans dan resistansi di antara kedua kutub itu, ketika ada pengaruh dari gelombang suara, maka harus diberi tegangan. Nah, bedanya adalah bahwa electric microphone ini adalah bahwa material bahan yang tadi seperti kapasitans itu sudah diberi muatan secara permanen dari awal membuatnya. Jadi dari pabriknya itu sudah diberikan muatan yang permanen. Itu bedanya, ya. Sebagai bagian atau yang berfungsi sebagai diafragma.
Nah, ini bedanya semacam itu aja. Dan setelah itu di akhir abad ke-20 sampai sekarang ini berbagai macam mikrofon, jenis mikrofon dengan berbagai macam penggunaannya yang luas itu berkembang dengan pesat. Oke, begitu sejarah singkat dari mikrofon. Mungkin ketika teman-teman menemui ada data-data yang berbeda, ya bisa jadi karena mungkin yang menulis pun juga memiliki basis data yang berbeda dan itu sesuatu yang mungkin terjadi. Karena saya membaca di referensi yang lain juga ada sedikit pergeseran waktu dan lain sebagainya. Tapi paling tidak inilah sedikit gambaran perkembangan mikrofon dari awal ditemukannya sampai saat ini. Kemudian berikutnya teman-teman, tadi sudah disinggung bagaimana cara kerja mikrofon. Seperti mikrofon dinamik ya. Ini ada sebuah mikrofon dinamik. Ini ada sebuah komponen mikrofon atau spool mikrofon dinamik. Nah, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi cara kerja dari mikrofon dinamik ya, bahwa di depan sini ini di balik filter ini ada sebuah lapisan tipis yang namanya diafragma. Nah, diafragma itu adalah tujuannya untuk menangkap gelombang suara yang berasal dari luar. Nah, kita ingat lagi bahwa gelombang suara itu pada dasarnya adalah satu tekanan ya yang menekan udara di sekitarnya. Kemudian dengan tekanan itu nanti akan diterjemahkan oleh alat ini, yaitu komponen ini atau spool mic dalam hal ini ya. Nah, ketika sudah diterima oleh diafragma, maka diafragma yang mendapat tekanan yang berbeda-beda ini maju mundur. Padahal diafragma ini terhubung dengan lilitan ya. Nah, ini di dalamnya sana ada magnetnya ya, tidak kelihatan teman-teman ya. Ada magnetnya yang mana magnet itu diberikan lilitan. Nah, ketika terjadi perubahan di diafragma, tekanan di diafragma, maka melalui magnet itu karena magnet itu ada lilitannya, maka ketika lilitan berada di sebuah medan magnet maka akan mengeluarkan arus listrik. Tentu saja AC ya teman-teman ya. Nah ini yang nanti secara teori bahwa ketika medan magnet ya, lilitan yang berada di medan magnet dengan adanya diafragma yang mendapat tekanan dari gelombang suara, maka akan menimbulkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan dari spool ini ya, ini disebut listrik yang masih pada tahapan mic level. Ini teman-teman ya. Disebut mic level kenapa? Karena memang listrik yang dihasilkan dari mic ini itu masih sangat kecil, yaitu berkisar pada nilai milivolt teman-teman ya, berkisar pada milivolt.
Oke, biar tidak penasaran kita coba ya teman-teman ya. Kita melakukan pengujian sederhana agar teman-teman bisa memahami bahwa ternyata dari spool ini itu ketika kita berbicara di sini ya, maka output di sini nanti akan bisa menghasilkan listrik dalam satuan milivolt. Kita coba teman-teman ya. Oke, ini ada sebuah multimeter digital. Oke. Ini ada multimeter digital ya teman-teman ya. Oke. Multimeter digital, kita lihat skalanya pada 200 miliampere ya teman-teman. Nah, 200 miliampere AC. Nah, ini AC, simbol kayak gini. 200 miliampere AC. Kita coba ini teman-teman. Ini ada sebuah mikrofon. Ada sebuah dynamic mikrofon. Kita colok kabel ya, kita colok kabel, oke, kita colok kabel, kemudian ya kabelnya ini kita hubungkan dengan multimeter teman-teman ya. Ya, oke. Kita hubungkan dengan multimeter. Oke. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Ini mikrofon kita hubungkan langsung dengan multimeter. Coba kita ketuk teman-teman ya. Dan perhatikan di multimeter apakah terjadi perubahan angka ya. Artinya kalau terjadi perubahan angka berarti ada tegangan yang keluar. Coba kita ketuk teman-teman. Ada kan? 4,6. Nah, 6, sekian. 8, berapa tadi 4. Nah, 9, sekian. Ini menunjukkan bahwa mic ini, spool mic ini bekerja. Ketika kita ketuk gini, nah, maka dia akan merubah dari gelombang suara ya, merubah dari gelombang suara menjadi sinyal listrik yang masih sangat kecil, yang berkisar milivolt, yang harus nanti diperkuat oleh rangkaian berikutnya, yaitu yang namanya rangkaian preamp. Nah, setelah keluar dari rangkaian preamp, itu nanti sudah bisa ditingkatkan lagi nilai penguatannya atau outputnya yang berkisar 0,5 sampai 2 volt. Nah, standarnya memang di situ teman-teman. Jadi standar output untuk bisa diperkuat atau dipasangkan pada mixer atau amplifier itu bahwa sebuah rangkaian mic itu harus nanti pada kisaran 0,5 sampai 2 volt. Itu yang disebut dengan line level.
Tadi kalau dari mic itu namanya mic level, yang kisaran tegangannya adalah milivolt. Nah, masih kecil sekali. Kemudian diperkuat lagi oleh rangkaian berikutnya. Nah, setelah diperkuat oleh preamp, berkisar nanti sampai 0,5 sampai 2 volt, itu namanya line level. Nah, ketika line level itu bisa umpankan ke amplifier atau ke mixer dan lain sebagainya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa kita tahu bahwa namanya mic dynamic ini ternyata betul-betul mengeluarkan tegangan. Ya, tegangan yang keluar tentu sesuai dengan intensitas ya sumber suara yang ada, sehingga akan mengeluarkan tegangan AC yang dikeluarkan oleh spool ini. Nah, tentu bagus dan tidaknya spool juga akan sangat mempengaruhi tegangan yang dikeluarkan oleh mikrofon ini. Oke teman-teman, jadi itu uji coba kita. Nah, mungkin perlu saya tambahkan teman-teman bahwa mikrofon ini bahasa lainnya, bahasa teknis lainnya adalah transducer. Transducer apa maksudnya teman-teman? Transducer itu adalah sebuah alat yang merubah energi tertentu menjadi energi yang lain. Ya, ini kan yang pertama energinya energi dari sumber suara atau gelombang suara. Gelombang suara yang ditangkap oleh diafragma, kemudian diafragma bergetar, dengan getaran itu akan merubah koilnya bekerja, ya, lilitan yang melewati medan magnet itu akan akhirnya menimbulkan tegangan. Jadi yang awalnya dari gelombang suara diubah menjadi gelombang listrik. Itu disebut transducer. Tetapi speaker juga transducer teman-teman, sama ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya, sama. Ini juga namanya transducer karena ini juga merubah energi tertentu dari energi tertentu menjadi energi yang lain. Sehingga ini juga disebut transducer. Oke. Cuma ini kebalikan dari mikrofon. Kalau mikrofon tadi dari gelombang suara diubah menjadi sinyal listrik, tetapi kalau yang ini kebalikannya. Dari sinyal listrik yang masuk ke dalam speaker ini, ya, sinyal listrik yang sudah dihasilkan dari amplifier masuk ke sini, kemudian diubah menjadi gelombang suara. Jadi kebalikannya. Ini juga bisa kita tes teman-teman ya. Coba kita tes ya. Untuk membuktikan bahwa ini juga bisa merubah dari satu energi menjadi energi yang lain. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Perhatikan meter digitalnya. Ini 0 ya teman-teman ya. Ini 0. Tapi ketika down speaker ini saya tekan, ini juga akan menimbulkan perubahan. Nah, lihat coba. Nah, 16, sekian, 28, sekian. Nah, iya. Jadi energi yang kita berikan ke down speaker ini, ketika down speaker ini tertekan, dia akan
mengeluarkan listrik. Nah, kalau pengujian seperti ini sama fungsinya dengan mikrofon. Tapi kalau ketika dalam penggunaan yang sebenarnya speaker ini adalah dari energi listrik yang berasal dari amplifier, kemudian keluar menjadi akustik atau suara ya, atau menjadi gelombang suara. Itu teman-teman. Jadi kita pada bagian ini kita sudah bisa memahami apa itu mikrofon, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenis mikrofon. Kita juga sudah mengetahui mic level dan line level, di mana mic level itu tegangan yang dikeluarkan oleh mikrofon yang masih dalam ukuran milivolt, kecil sekali. Maka itu belum bisa langsung digunakan ketika belum diperkuat oleh rangkaian berikutnya yang memperkuat tegangan atau arus yang dikeluarkan oleh mikrofon, yang kemudian diperkuat oleh rangkaian preamp namanya, yang nanti akan mengeluarkan arus atau tegangan sekitar 0,5 sampai 2 volt. Oke, untuk bagian ini cukup sekian teman-teman. Insya Allah akan kita sambung lagi pada bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.